Semoga kita semua diberi kemampuan untuk membahagiakan semua makhluk, diberi kemampuan juga untuk menghindarkan agar tidak boleh ada satu makhluk pun yang menderita. Sadari bahwa sesungguhnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pelajaran yang diberikan semesta kepada kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu pelajaran melepaskan. Itu saja. Tidak ada orang yang dagang untung terus. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang dagang rugi terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang muda terus, cantik terus, ganteng terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang jabatannya kekal. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang hidup terus-menerus tidak mati. Tidak ada. Harus melepaskan. Jadi kalau kita cermat mengamati kehidupan, di kehidupan ini pelajarannya cuma satu, yaitu latihan melepaskan. Bagaimana mereka yang tidak melatih diri untuk melepaskan? Nanti juga ketika mati akan dipaksa untuk melepaskan. Bedanya apa orang yang rajin latihan melepaskan ketika hidup? Lalu ketika matinya seperti apa bedanya dengan orang yang sama sekali tidak berlatih melepaskan? Ya bedanya cuma sedikit. Satu saat kematiannya menderita, yang satu saat kematiannya penuh sukacita. Itu saja. Itu sebabnya sadar. Jangan terus mencari, jangan terus mengumpulkan, sementara tidak melatih diri untuk tidak melepaskan. Karena itu akan menjadi sumber penderitaan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Keengganan untuk melepaskan itulah sesungguhnya sumber penderitaan bagi semua makhluk, baik yang masih hidup maupun saat dia menghadapi sakaratul maut. Orang yang masih banyak ikatan ketika dia sudah sakaratul maut, dia akan mengalami penderitaan yang hebat di saat itu. Bukan sekedar mengalami penderitaan yang hebat, dia akan mengalami kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran, sumun, bukmun, umyun, la yarjiun. Jadi buta, tuli, bisu. Itu penyakit yang sangat luar biasa. Sudah buta, tuli. Sudah tuli, bisu lagi. Bisa digambarkan ya. Orang yang sudah buta matanya, tuli telinganya, bisu. Gak bisa nyambung dengan situasi. Tidak bisa berinteraksi. Satu saja orang yang buta, sulit berinteraksi. Tambah lagi penyakit kedua adalah tuli. Tambah lagi yang ketiga adalah bisu, coba. Gak nyambung. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan Allah. Yang paling berbahaya adalah gak nyambungnya dia dengan suara kebenaran yang ada dalam dirinya. Orang yang semacam ini la yarjiun, gak bisa pulang. Mati tapi gak bisa pulang. Lalu kemana dia?
Ya kelayaban di sini. Persis seperti minyak yang ada dalam air. Ada dalam air tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Ada dalam air tapi nggak bisa nyambung dengan air. Ada dalam air tapi tidak merasakan keberadaannya bersama air. Ada dalam Allah tapi nggak nyambung dengan Allah. Ada dalam Allah tetapi tidak merasakan kontak dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Ada dalam Allah tetapi tidak mendengarkan suara kebenaran dari Allah. Itu namanya gak nyambung. Boleh, mencari boleh. Mengumpulkan boleh. Tapi jangan sekedar latihan mencari dan mengumpulkan. Kita pun harus latihan untuk melepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Yang harus dilatih dan dilepaskan cuma dua. Satu, latihan melepaskan materi. Wujudnya adalah uang, harta dan segala yang kita kumpulkan. Itu satu. Dan yang paling berat ini yang kedua. Latihan melepaskan keakuan. Latihan melepaskan ego. Apa wujud keakuan dalam diri? Ada dua. Yang pertama adalah ketamakan, kerakusan. Yang kedua adalah kebencian. Kapan kita tamak dan rakus? Seseorang menjadi tamak dan rakus terhadap segala hal yang dia inginkan. Betul? Ingin selamanya sehat. Tamak, rakus. Ingin selamanya kaya, tamak, rakus. Ingin selamanya menjabat, tamak, rakus. Nah, orang-orang yang ingin selamanya berada di posisi ini, dia izinkan dirinya tamak dan rakus pada yang dia ingin, sebetulnya dia sedang menyimpan dirinya dalam ruang kegelapan. Dan ruang kegelapan yang kedua adalah kebencian. Terhadap apa kita benci? Terhadap segala sesuatu yang sangat tidak kita ingin, tetapi itu hadir dalam kehidupan kita. Akibatnya kita menjadi dua. Satu, mencengkram pada ketamakan. Yang kedua, menendang pada yang disebut dengan kebencian. Dua-duanya adalah ruang kegelapan. Itu nutrisi yang sangat hebat bagi ego dan keakuan. Itu nutrisi itu. Itu nutrisi itu. Nilai gizinya bagi keakuan sangat luar biasa. Boleh latihan mencari, boleh. Boleh latihan mengumpulkan, tapi juga harus diimbangi dengan latihan melepaskan. Saya sudah melepaskan uang saya. Bagus. Di mana? Ya setiap hari di lingkungan di mana saya tinggal. Bagus. Apa niat Anda? Apa niatmu? Saya melepaskan uang saya biar orang memuji saya. Itu kemelekatan. Saya melepaskan harta saya biar saya dipandang baik sama orang lain. Itu pencitraan. Itu juga kemelekatan. Saya melepaskan uang saya biar saya dapat balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Konon katanya kalau saya melepaskan uang saya di jalan Allah akan dikalikan 700 kali. Sehingga saya akan dapat pahala yang berlipat ganda. Itu juga kemelekatan. Melepaskan ya melepaskan. Tidak ada keinginan, tidak ada harapan. Itu namanya melepaskan. Kalau masih ingin pahala,
itu namanya belum melepaskan. Kenapa saya bicara ini di awal pertemuan ini? Saya cuma khawatir saja. Ada orang-orang yang merasa sudah melepaskan, padahal sesungguhnya dia tidak sadar kalau dia sedang membangun kemelekatan baru dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih canggih. Jadi siapapun orang yang memberi selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui orang, dan orang harus berterima kasih pada dia. Dia sedang memberikan nutrisi pada egonya. Dan ini adalah kegelapan. Ini yang tidak disadari. Saking sibuknya kita menjalankan ritual agama, sholat 5 waktu plus sunnahnya. Malam bangun lagi tahajud, pagi sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, syukrul wudhu. Bahkan tidak berhenti menyebut-nyebut nama Tuhan. Ngaji, baca Quran yang gak ngerti artinya. Sibuk, habis seluruh waktu. Bagaimanapun rajinnya kita melakukan itu semua, kalau kita masih ada dalam ruang kegelapan, tetap saja kita menipu diri kita sendiri. Dan orang yang masih menipu dirinya otomatis secara tidak sadar dia juga akan menipu orang lain. Dan saya pastikan semua orang yang menipu orang lain sebetulnya mereka yang setiap hari berhasil menipu dirinya sendiri. Dan orang yang tidak pernah menipu dirinya sendiri tidak akan mungkin menipu orang lain. Dan semua orang yang menipu orang lain adalah mereka yang berhasil menipu dirinya sendiri. Dan menipu jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Silakan tanya. Semua orang yang menipu, walaupun dia membungkus upayanya dengan kain kehormatan, tetap saja dia tidak akan pernah bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang berjalan dalam dirinya. Dan rasa bersalah itu adalah ketidakbahagiaan. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu sebenarnya rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu karena dihadirkan oleh kita, maka rasa bersalah yang kita hadirkan akan menyiksa kita. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta tidak pernah menyiksa hambanya. Yang menyiksa kita adalah rasa bersalah yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Jangan percaya sama orang-orang yang suka ngomong, katanya kalau kita berbuat dosa maka kita akan diazab oleh Allah. Tuhan yang Maha Cinta, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengutus kita ke alam semesta ini atas nama cinta. Dan kita diciptakan atas nama cinta, kita itu buah cinta. Syariatnya kita lahir ke dunia adalah ibu bapak kita berpelukan. Itu syariatnya. Disemaikan cinta itu pada ibu, disemaikan cinta itu pada ayah, dan dua orang yang bercinta ini berpelukan. Lahirlah kita. Jadi hasilnya kita ini adalah buah cinta. Bukan hasil pukul-pukulan tapi hasil pelukan. Sadar kalian itu hasil pelukan. Jadi ketika mau pukul-pukulan sadar. Oh ternyata saya ini hasil pelukan. Bukan hasil pukulan. Jadi kalau kita ini diciptakan atas nama cinta. Buah cinta. Karena Tuhan Maha Cinta. Tidak mungkin Tuhan mengazab kita. Jadi kadang-kadang kita ini ya kalau ngomong gak beres, gak waras. Ngomongnya bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ngomongnya begitu. Tapi prak-prakannya saja berani-beraninya menuduh Tuhan. Seakan Tuhan itu mengazab kita.
Tuhan tuh menyengsarakan kita, Tuhan tuh tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu suaranya nyaring pada diri kita. Tapi saat Tuhan bicara dalam keheningan, kamu dalam kebisingan yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Lalu kamu salahkan Tuhan. Padahal Tuhan berbicara amat sangat nyaring. Tetapi suaranya tidak terdengar. Karena kenyaringan suara Allah itu ditiadakan oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Bukan Allah tidak bersuara. Kamu yang tidak mendengar. Berbeda. Ini hal-hal kecil yang terkadang kalau tidak dibicarakan secara sistematik seperti ini, kita nggak ngerti. Ini saya sedang hipnoterapi. Saya bukan sedang ceramah. Karena saya tidak sedang menganjurkan. Saya juga tidak sedang melarang. Seorang guru ya, yang sadar tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah melarang. Hanya memberikan pernyataan. Para nabi, para rasul di zamannya tidak pernah ngancam-ngancam. Gak pernah. Dan mereka-mereka yang mengaku dirinya para pewaris nabi dan rasul tapi mengancam, jelas itu bukan pewarisnya. Karena para nabi dan para rasul, para suci tidak pernah mengancam, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah melarang. Mereka itu hanya memberikan teladan. Mereka itu hanya membicarakan dalam pernyataan apa yang beliau alami, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau sudah buktikan dalam kehidupannya, itu yang dibagikan. Makanya apa yang sedang saya sampaikan bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku, tapi apa kata pengalaman pribadi saya. Jadi saya sudah mengalami. Ketika saya tersiksa oleh rasa bersalah saya, jelas saya tidak bahagia. Dan kapan itu terjadi? Ketika saya sedang menipu diri saya sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbicara kata yang sederhana dalam hidup. Namanya jujur. Kenapa saya angkat dalam topik pembicaraan hari ini? Ini penting. Dan setelah ini, tugas kita semua cuma satu. Introspeksi diri. Apakah kita ini jujur atau tidak jujur? Dan kalau tidak dibahas dulu, biasanya nggak ngerti. Semua orang mengatakan saya sudah jujur. Tar dulu. Ada ukurannya untuk mengukur saya jujur atau tidak jujur. Nah, oleh karena itu maka saya buat definisi jujur dalam bahasa yang sangat simpel. Jadi jujur itu adalah pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan. Sederhana bukan? Ulangi lagi, apa jujur? Pikiran sama dengan, awas, ini pakai matematika nih. Sama dengan, identik. Sama dengan tuh awas. Rasakan kata itu. Jadi sama dengan, tidak ada yang beda sedikit pun. Jadi harus sama. Pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Tahu pikiran? Nah, kita bahas dulu pikiran. Jangan-jangan nggak tahu. Karena kita kadang-kadang asal ngomong. Ada pikiran, ada otak. Beda. Otak itu adalah hardware-nya. Pikiran itu adalah software-nya. Otak itu adalah HP-nya. Nah, pikiran itu kira-kira program aplikasi yang diinstal ke dalam HP kita. Jadi di kita ini ada dua, ada hardware-nya, ada software-nya. Dan hardware tidak akan pernah berfungsi kalau tidak ada
software. Kenapa Anda harus beli HP yang mahal? Supaya bisa menampung berbagai program aplikasi yang canggih. Sehingga HP kita disebutnya smartphone. Namanya telepon cerdas. Jadi nggak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman mau WA. Tidak usah beli HP mahal-mahal kalau cuman foto, kirim foto ke orang lain lewat WA. Nggak usah. Yang biasa aja. Tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan. Karena hardware yang bagus itu gunanya adalah supaya software yang diinstalkan ke sana sebanding, berkualitas, bisa meningkatkan kinerja kita. HP-nya mahal, mobilnya bagus. Mau ke rumah saya nyasar katanya. Jadi begitu nyampe di rumah, saya sudah tunggu dari jam 4 sore tadi, kok kamu baru datang jam 10 malam. Kemana aja? Perginya ayah sudah dari jam 2 siang. Kemana? Nyasar. Saya lihat HP-nya bagus. Mobilnya bagus. Jadi nggak usah beli HP bagus kalau masih nyasar. Sudah ada aplikasi namanya Google Maps. Dan aplikasi itu kalau diinstal, ya sudah ikuti aja. Dan tidak usah berpikir gimana cara kerjanya Google Map, pusing kalian. Gak ngerti. Itu harus belajar teori gravitasi. Harus belajar teori gravitasi, harus belajar banyak hukum-hukum semesta. Di situ. Gak usah tinggal pakai aja udah gak bisa. HP-nya ceritanya mahal. Jadi kenapa tubuh kita harus sehat? Karena kalau tubuhnya sehat, maka program aplikasi yang diinstalkan ke dalam tubuh sehat, tubuhnya akan berdaya. Disebutnya manusia unggul. Gitu. Jadi jujur apa? Jujur itu samanya pikiran dengan perkataan dengan perbuatan. Baik, pikiran apa tadi? Software. Nah yang namanya software ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Ada yang kinerjanya canggih, ada yang tidak canggih. Ya tergantung. Makanya harus diupdate. Diupdate. Ngerti nggak diupdate? Ya ngerti ya, mangut-mangut ya. Disesuaikan dengan kondisi yang paling canggih sekarang. Gitu. Nah gimana caranya mengupdate pikiran? Nah ini banyak yang belum tahu. Nah pikiran itu punya guru. Gurunya pikiran namanya kesadaran. Jadi yang akan bisa mengupdate pikiran itu adalah kesadaran. Nah pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus. Tetapi dia adalah majikan yang paling berbahaya. Pikiran. Itu sebabnya orang itu dikatakan telah menggunakan pikiran apabila pikirannya sudah dikendalikan oleh kesadaran. Nah orang yang pikirannya belum dikendalikan oleh kesadaran, pikirannya jadi liar. Nah pikiran yang liar, bahasa Qur'annya namanya syaiton. Karena saya lihat ya, banyak sekali yang menyesatkan ya ceramah-ceramah agama di YouTube. Awas hati-hati katanya dengan kamar mandi, tempat tinggalnya setan. Itu ngomong asal aja, tapi pengikutnya banyak. Jadi setan itu seakan-akan di kamar mandi. Kalau kamu tidak mau tergoda setan kan gampang. Kunci aja kamar mandi. Biar setannya gak bisa keluar. Jadi kalau setan tinggal di kamar mandi, tinggal kamar mandinya jangan pernah dibuka. Kunci yang rapat.
Coba, kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak marah? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak ngomongin orang? Kalau kamar mandi dikunci, emang kamu nggak kesel? Jadi salah alamat. Setan itu pikiranmu sendiri yang tidak terkendali. Yuwaswisu fi sudur, yang suka waswisu. Waswisu itu ngaharewos. Ngaharewos jelas tidak jauh, jelas dekat. Bahasa Indonesianya berbisik. Kalau berbisik pasti dekat. Karena kalau berteriak pasti jauh. Nah, tidak ada di Quran setan tuh berteriak, gak ada. Yang ada tuh setan tuh berbisik. Siapa yang dibisikin? Yang dibisikin itu sudur. Sudur tersadar. Kesadaran kita dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Akibatnya karena bisikan itu kita tergoda. Kita tidak digoda oleh siapa-siapa. Digoda oleh pikiranmu sendiri. Makanya pikiran yang tidak sadar itulah syaiton. Kartos. Agak serius nih ngaji hari ini. Paham ya? Kan suka dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang suka waswisu fi sudur, yang suka membisiki kesadaran, yang suka membisiki kesadaran itu siapa? Itu pikiran, pikiran yang tidak bermutu. Pikiran yang liar, pikiran yang belum bisa ditundukkan oleh kita sendiri. Maka siapa yang bisa menggunakan pikiran? Hanya mereka yang sudah bisa mengendalikan pikirannya. Apa sih ya yang dikerjakan pikiran setiap saat? Yang dikerjakan pikiran itu setiap saat adalah hasrat dan keinginan. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Ulangi. Hampir tidak ada masalah di semesta ini yang bukan ciptaan pikiran. Semua masalah adalah Sang Maha Penciptanya adalah pikiranmu sendiri. Kenapa cemberut? Bisnis. Kenapa bisnisnya? Rugi. Kenapa rugi kamu cemberut? Karena kamu hanya pengen untung. Tidak tahu hukum bisnis. Bisnis itu cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak untung, rugi. Dan itu 50-50. Peluangnya sama. Peluang untung setengah, peluang rugi setengah. Karena kamu pengen untung saja, cemberut. Siapa pencipta cemberut? Pengen untung, ketika rugi tidak menerima. Kalau tidak siap rugi, ya satu, jangan bisnis. Paham? Iya. Makanya ada yang sombong tuh anak muda datang ke rumah saya. Ayah, alhamdulillah. Kenapa? Saya tuh gak pernah salah baca Quran ayah. Kenapa? Karena saya gak pernah baca. Dan dia menganggap dirinya itu sudah hebat. Padahal ini orang yang tidak mau mengambil resiko. Orang yang tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya tidak akan pernah ketiban untung. Paham? Lanjut. Jadi pikiran yang tidak terkendali adalah sumber segala masalah. Pencipta masalah adalah pikiran, dan yang diciptakan oleh pikiran satu, hasrat dan keinginan. Apa tidak boleh saya punya hasrat dan keinginan? Boleh. Tapi harus ada pengendalinya.
Ketika ingin untung harus sadar. Di balik bisnis juga ada gagal, ada rugi, paham? Ketika didatangi salah satunya, ya biasa aja. Tidak usah melekat. Kan tidak menderita. Ayo sekarang, nanti pulang ke rumah, jawab pertanyaan saya dan analisis dengan bagus. Apa masalah saya hari ini? Dan tolong perhatikan, masalahmu pasti berasal dari keinginan pikiranmu. Pasti. Masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, emang kenapa pasangan hidupmu? Dia bohong sama saya. Yes. Kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya. Ya, dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri, bohong juga pada. Saya tidak akan pernah ternoda oleh jujur dan tidak jujurnya dia. Saya adalah saya. Gitu. Keren gak itu? Keren gak? Keren. Makanya setelah saya ceramah ini kalian harus keren semua. Gak boleh lagi ada yang cemberut. Sakit hati, gak boleh lagi. Sakit hati itu buatan pikiranmu, bukan buatan orang lain. Karena kamu pengen orang lain seperti yang kamu mau. Kan itu masalahnya. Ini ngaji kesadaran. Stop yang mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Percuma. Sekali lagi stop mengumpulkan banyak informasi di kajian saya. Stop juga menghafalkan kata-kata saya. Stop juga menulis semua yang saya katakan. Stop. Sadari saja. Gak usah habis ngaji banyak tulisannya, catatannya tebal-tebal. Buat apa? Gak ada ujian. Saya cuma bahagia kalau lihat kalian semuanya lebih baik, lebih sehat, lebih segar, sumringah, gak cemberut ketemu saya. Ini masih ada nih wajah-wajahnya yang maaf ya, menakutkan. Kayaknya saya gak mau menghampiri. Kayaknya ngajar setiap hari. Seminggu sekali gak cukup. Raboga yang lalu ketemu saya seger. Seminggu gak ketemu saya udah belepotan lagi ya. Gak apa-apa, hari ini disegerin lagi. Paham? Nah jadi sekarang itu kita harus punya pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang sudah terkendali oleh kesadaran. Jadi tetap saja larinya kesadaran. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Namanya Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Jadi tujuan akhir dalam kehidupan kita ini adalah mencapai puncak kesadaran entah kapan. Syukur-syukur kalau bisa dicapai di sini saat ini sekarang. Karena apa? Karena sadar itu artinya kita selalu sadar dengan apa yang sedang kita lakukan di sini saat ini sekarang.